Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang khas Berita 1 bersama saya Amanda Cidinta. Dan juga saya Kevin Negan, dan pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai topik mendidik anak tanpa kekerasan. Pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik mendidik anak tanpa kekerasan. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber psikolog Berta Sekunda. Selamat siang, Mbak Berta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, dan pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu informasi berikut ini. Mendidik anak adalah tugas dari orang tua, dan mendidik anak bukanlah hal yang mudah, apalagi dalam mendidik anak untuk disiplin. Banyak sekali orang tua yang dalam menanamkan disiplin kepada anak dilakukan dengan segala cara. Salah satunya dengan tindak kekerasan seperti memukul, menjewer, atau mencubit. Riset menunjukkan para orang tua sebenarnya tidak ingin memukul anaknya. Namun, banyak orang tua yang tidak tahu cara lain yang bisa digunakan untuk memberikan suatu hukuman jika sang anak melakukan kesalahan. Memukul anak sama halnya dengan mengajari anak menggunakan tindak agresi dan kekerasan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Anak-anak yang sering dipukul lebih rentan terkena stres atau depresi. Perilaku anak didapati dari pola asuh dan tindakan dari orang tua. Anak merupakan mesin peniru paling cepat, sehingga orang tua harus ekstra hati-hati dalam berperilaku. Lalu, bagaimana cara untuk mendisiplinkan anak tanpa menggunakan kekerasan? Ini karena kasus yang cukup menyita perhatian kita beberapa minggu terakhir ini mengenai pembunuhan mengenaskan di Bali itu. Jadi banyak sekali isu-isu mengenai anak ya, Egan, yang kemudian diangkat dan menjadi perhatian terutama para orang tua. Sebetulnya apa yang didefinisikan sebagai kekerasan? Bagaimana kita menghindarinya tapi tetap mendidik anak gitu ya? Ya, itu menjadi persoalan kita sekarang. Nah, Mbak Berta, kalau menurut Anda ini kekerasan yang seperti apa sih sebetulnya yang tidak boleh dilakukan terhadap anak nih? Apa semua jenis kekerasan sebetulnya atau bagaimana? Sebenarnya kita perlu definisikan sekali lagi apa itu kekerasan. Ya, menurut kita, menurut Anda, menurut saya dan menurut Anda kekerasan itu berbeda, tergantung dari zaman saya kecil dan zaman Anda kecil, gitu ya. Tetapi kita definisikan secara standar saja bahwa kekerasan adalah sesuatu yang menyakiti, menyakitkan, dan membuat mungkin menurut kita nggak menyakiti, tetapi menurut yang di depan kita, yaitu anak-anak, itu menyakiti. Jadi sebenarnya tidak semua anak itu mempunyai persepsi yang sama terhadap kekerasan. Tapi satu standar yang bisa dibikin universal, yaitu adalah kekerasan itu adalah sesuatu hal yang membuat dia sakit. Oke, ini fisik atau non fisik kan? Karena kata-kata ini termasuk. Ini kata-kata termasuk nih berarti. Termasuk agresif oral dan agresif secara fisik. Jadi kalau misalnya saya sering berantem di rumah, gitu, kemudian saya melontarkan suatu kalimat yang tidak menyenangkan, dan itu tidak menyenangkan itu membuat pasangan saya misalnya sakit hati atau menangis, dan ekspresi itu muncul. Itu sudah dilihat anak sebagai sesuatu yang menyakiti orang lain. Itu termasuk agresif oral. Tapi kan ada definisi yang berbeda ya, dan parameter yang berbeda untuk setiap anak, apa yang dikategorikan sebagai sakit. Dan kalau kita subjek ke anaknya, maka kemudian fungsi pendidikan itu kan yang menentukan orang tuanya, bukan anaknya gitu kan. Jadi apakah ada suatu pemahaman universal gitu, batas apa yang kemudian itulah namanya kekerasan, yang bukan tergantung anaknya ya? Iya, kalau kita sebagai orang tua kandung ya, otomatis berarti kita akan mempunyai kesempatan yang sangat banyak dan luar biasa bersama anak. Oleh karena itu kita harus set dari dia lahir, bahwa tidak pernah ada perilaku atau intonasi tinggi atau kekerasan intinya misalnya gini, saya jewer ya kamu, kemudian jewernya itu benar-benar yang pelintir kecil, sakit melintir gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita membiasakan anak tidak mendidik dengan kekerasan, sebenarnya dijewer tapi cuman diginiin,
giniin aja ya, cuman Nah, dideketin kalau itu udah fungsinya apa sakit. tuh Mbak? Kalau itu fungsinya apa? Tidak ada rasa sakit, tapi pendidikan seperti apa yang kemudian diinflict oleh parent seperti ini? Karena kita tahu zaman dulu ya, apalagi zaman orang tua kita, mungkin generasi 1 dan 2 generasi di atas kita, corporal punishment itu sangat normal. Dan sekolah-sekolah Belanda dulu pakai rotan kalau salah jawabnya atau nggak ngerjain jadi budaya PR. juga ya, Iya, dan lama-lama. mereka turn out oke gitu ternyata pas jadi dewasa, dan setuju tidak selalu kemudian aplikasikan itu ke anak-anaknya, tapi banyak juga yang jadi gitu. Jadikan Gimana, Mbak? hal itu menjadi alternatif yang terakhir ya. Ini kan karena dari awal saya diarahkan ke bagaimana, apakah ini kekerasan atau tidak. Tetapi sebenarnya yang harus digiring di sini adalah bagaimana mendidik dia tanpa sampai ke sana. Nah, tapi caranya seperti apa itu yang harus kita set dari awal. Misalnya kalau buat saya sebenarnya penerapan SLA. Kalau orang lain mungkin ngertinya SLA, Service Level Agreement misalnya. SLA, Safe, Love, and Attention. Itu adalah yang paling inti. Pada saat kita sudah mengatakan safe atau love saya dengan cara love-nya di keluarga yang lain mungkin berbeda. Jadi kalau misalnya buat saya love adalah marah, tetapi orang lain love adalah calm, diskusi, diem kalau misalnya takut marah. Karena yang perlu diperbaiki pada saat kita takut emosi di depan anak, sebenarnya anger management dari parents sendiri. Pada saat kita sudah sebenarnya menurut saya ini agresif apa enggak ya sama anak. Kalau masih bingung dan ragu, ya sudah jangan dilakukan dulu. Daripada saya sampai menuju ke ngerasin anak, batas lebih baik traumanya ya. Iya, lebih baik itu duduk berdua dengan anak, you stay there, I stay here, and then we just Jadi ini perlu quiet. kepala yang dingin sekali ya untuk orang tua ya, untuk Susah ya? sampai iya, pastinya, dan Susah itu ya? require a full time job ya kalau misalkan orang tuanya bekerja gitu terus pulang ke rumah udah capek, anaknya bertingkah gitu kan, tentunya hal-hal seperti ini yang susah gitu dihindari. Betul. Nah, lantas bagaimana kita bisa mengenali Mbak anak kita ini thresholdnya sampai mana, dia bisa dikerasinnya tuh sampai mana, karena akan ada periode-periode usia tertentu di mana dia ya bertingkah aja, berulah aja gitu kan, terutama teenage, pre-teenage kali ya. Oke, saya contohkan langsung konkret ya. Saya punya 2 anak, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kita tidak mengarah pada treatment pada gender laki-laki dan yang perempuan, tapi individu. Pada saat saya ngomong sama anak saya yang laki-laki, mungkin saya perlu 4 kali, 5 kali. Yang ke-6 pada saat sudah mulai ingin intonasi tinggi, lebih baik saya katakan bisa diam, duduk, saya juga duduk. Yuk kita diam. Tetapi anak saya yang kedua, dia akan lebih tahu, begitu saya kasih tahu 1 kali, langsung melakukan. Berarti threshold setiap individu, setiap anak berbeda. Kita sendiri sebagai orang tua harus memahami, Mengenali itu. mengenali, karena nggak bisa diuniversalkan pada saat threshold sampai sejauh mana, karena memang dia dibesarkan di kandungan, gizi berbeda, culture berbeda, dan situasi di rumah yang berbeda. Ini butuh sensitivitas tinggi dari pihak Iya, orang tua, betul. terutama di sini ibu atau ayah siapapun yang lebih banyak spend time sama mereka ya, untuk tahu karakter setiap anak, karena ini nggak eksklusif terhadap gender Anda katakan Betul, tadi. betul. Bukan berarti yang laki-laki itu selalu lebih ngeyel dan yang Enggak, perempuan nggak selalu lebih selalu. anteng gitu ya. Nggak selalu. Oke. Difficult children juga bukan mengarah pada kalau laki selalu lebih sulit, enggak selalu. Baik. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.